meninggal. Jadi kalau Anda tanya biodata Pak Rocky apa, saya bilang nggak ada, karena saya masih hidup. Biodata itu milik orang yang udah mati itu. Orang tanya identitas Anda apa? Sama juga dalam bahasa Yunani, identitas artinya dia yang. Bapak Dr. Andes Rocky Gerung, filsuf, akademisi, dan intelektual publik Indonesia, dikenal filsafat kontemporer, dan aktivis pendiri Setara Institute dan Fellow, betul ya? Nanti saya terangkan Okay. di mana betulnya, di mana salahnya. Iya. Kejadian pada hari ini, mohon dijelaskan. Oke. Pak Hakim, saya izin jelaskan dengan bahasa yang saya turunkan dikit. Tadi disampaikan seolah itu biodata saya. Coba saya koreksi ya. Biodata itu tidak mungkin lengkap. Biodata hanya lengkap ketika orang itu justru sudah meninggal. Jadi kalau Anda tanya biodata Pak Rocky apa, saya bilang nggak ada, karena saya masih hidup. Biodata itu milik orang yang udah mati itu. Orang tanya identitas Anda apa? Sama juga dalam bahasa Yunani, identitas artinya dia yang sudah mayat. Kan yang namanya mayat yang bisa diidentifikasi itu. Kalau Anda masih bernapas, Anda masih berpikir, identitas Anda ongoing, in the making, berubah terus itu. Itu soal pertama. Jadi seringkali saya bilang, biodata apa? Saya masih hidup, ngapain nyari biodata saya? Apa saya mau dimakamkan sehingga perlu ada biodata kan? Tapi saya tahu itu keperluan administrasi pengadilan, oke. Dan kalau akhirnya Anda bisa temukan bahwa misalnya saya tuh lulusan S1, sungguh-sungguh tuh. Saya pernah kuliah di 5 fakultas itu, DO semua itu. Serius, DO semua. Kecuali 1, filosofi itu. Karena saya merasa, saya pernah belajar fakultas teknik. 2 semester saya udah bilang saya tahu fisika. Saya bisa belajar sendiri. Ngapain saya nyari ijazah di situ? Saya pernah belajar fakultas hukum UI itu. Dan saya anggap 4 semester cukup tuh, saya tinggalkan. Saya pernah belajar di fakultas hubungan internasional FISIP. 4 tahun saya udah tahu, saya tinggalkan itu. Saya pernah belajar di fakultas ekonomi. Jadi saya punya 5 jaket mahasiswa. Dan saya hanya selesaikan 1, karena hanya itu yang saya anggap bisa mewadahi keingintahuan saya, itu filosofi itu. Lalu saya mengajar. Lalu saya mengajar dari S1 sampai S3. Lalu orang protes. Kenapa ada mengajar? Hanya pada orang yang minta saya mengajar. Kan itu kan. Jadi itu poinnya tuh. Karena orang anggap bahwa keahlian itu ditentukan oleh ijazahnya tuh. Google aja. Perusahaan-perusahaan besar itu nggak peduli Anda punya ijazah apa. Dia Google dan dia tanya kapan Anda pernah bertengkar di pengadilan misalnya tuh. Itu intinya. Karena orang mau dapat sensasi bahwa dia menguasai sesuatu. Itu yang sering saya sebut. Kalau Anda punya ijazah itu tanda Anda pernah sekolah, bukan tanda Anda pernah berpikir. Itu bedanya. Ada profesor, kemarin rektor Universitas Lampung itu ditangkap KPK karena jual beli biaya masuk kuliah. Jadi bayangkan, yang salah bukan cuma rektor yang profesor doktor, tapi juga orang tua si mahasiswa yang menginginkan anaknya jadi koruptor. Kan anak itu akan dibilang Anda masuk karena papa mama bayar tuh rektor. Anaknya bilang oke, kalau begitu nanti saya juga bisa nyogok-nyogok di pengadilan karena dia masuk fakultas hukum kan. Jadi pembodohan itu berlangsung dalam kurikulum etika kita itu. Itu poin pertama. Poin kedua, karena dia salah itu. Dia bukan filsuf Amerika. Yang mengucapkan itu saya ucapkan dari memori saya. Yang mengucapkan itu seorang filsuf Prancis, namanya Albert Camus. Dia bilang begini, freedom is not a gift from a state or a leader, but a possession to be won every day by the effort of each and the union of all. Bahasa Betawinya kira-kira begini. Kebebasan itu bukan hadiah dari pemimpin atau negara, tetapi hak yang harus diperjuangkan setiap hari dengan cara sendiri dan secara bersama-sama. Itu frasanya itu ditulis oleh filsuf Prancis keturunan Aljazair
namanya Albert Camus dalam bukunya Resistance, Rebellion, and Death itu. Saya masih hafal. Walaupun udah mungkin 30 tahun lalu saya baca buku. Tapi karena Anda ingatkan, Anda mengundang saya untuk pakai memori saya tuh. Jadi itu fungsinya kenapa misalnya tadi begitu kata hate speech diucapkan, memori saya keluar bahwa saya pernah belajar international legal human rights, maka saya tahu hate speech itu tradisi Eropa tadinya yang menyelamatkan apa namanya untuk menutupi fraktul di kepala, cacat berpikir yang disebabkan oleh pemburuan perempuan, pemburuan nenek sihir 5-4 abad yang lalu. Itu intinya tuh. Nah, sekarang saya masuk pada poin tadi tuh, yang betul Profesor siapa tadi yang sebelum saya yang menganggap ya memang itu yang menjadi tugas dari jurnalis tuh. Dan memang kejahatan, bahkan saya sebut kejahatan kebijakan itu akan kita lihat pertama-tama di IKN, kedua di Papua tuh. Lalu orang bilang buktikan, oke, kita buktikan hipotesis saya tuh. Buktikan sekarang enggak. Kenapa? Yo IKN-nya belum jalan kok. Apa yang mau dibuktikan itu? Tetapi saya bisa mendeteksi bahwa itu akan mangkrak. Kalaupun dia sukses, saya akan bilang itu salah karena itu akan mengusir burung dari Kalimantan. Itu akan meningkatkan kebisingan. Burung itu nggak bisa bercinta kalau bising. Bayangkan misalnya IKN selesai, lalu ada lapangan terbang di situ. Semua private jet setiap hari 100 private jet masuk ke situ. Burungnya stres, burungnya kabur. Lalu bagaimana kita menganggap hutan tanpa kicauan burung? Kan itu poinnya kan? Cukup ya? Tadi Profesor Aceng juga mengatakan yang dilakukan oleh Edi itu bisa dikatakan provokasi. Tapi provokasi itu tidak selalu berbanding lurus dengan hal-hal yang tidak baik. Cintanya kepada negeri ini, ya, kekhawatirannya akan hal-hal yang terjadi di masa depan sehubungan dengan IKN membuat Edi menyatakan hal-hal seperti yang sudah ada dalam video tersebut. Nah, saya setuju dengan yang disampaikan oleh ahli tadi. Saat ini tidak bisa kita lihat siapa yang akan jadi korban, tetapi yang pasti mungkin Kalimantan dan Papua. Bagaimana membuktikannya? Sekarang tidak bisa karena belum terjadi IKN. Itu juga yang disampaikan oleh Profesor Aceng tadi. Cara melihatnya kapan? Mungkin 5 atau 6 tahun yang akan datang. Sesuai pada saat IKN sudah berlangsung, apa efek-efek buruk yang akan terjadi. Selain efek bagus yang selalu dikampanyekan oleh pihak pemerintah. Nah sekarang, kalau saya bilang IKN itu indah, saya tanya pada diri saya, kenapa kamu bilang indah? Karena saya habis nonton presentasi Presiden Jokowi di laptop beliau. Termasuk uraian Presiden bahwa IKN itu akan dibiayai tidak dari uang rakyat. Maka kita bilang, oh indah. Karena itu IKN bagus, nggak ngerampok hak saya, nggak merampok tetangga saya yang membutuhkan uang untuk anaknya sekolah, bukan untuk bikin IKN. Maka timbul imajinasi, oh itu indah, bagus itu. Tapi kemudian keindahan itu dibatalkan oleh berita kedua. Bahwa Presiden akhirnya bilang, enggak, kita mau pakai 20% itu. Lalu berita ketiga, calon investor IKN itu kabur. Maka saya ubah imaji saya dari indah menjadi buruk. Kan itu dasarnya kan. Nggak mungkin saya pertahankan keindahan itu. Setelah saya dengar musiknya ternyata partiturnya berantakan. Konduktornya nggak ngerti note. Maka saya bilang, Anda bilang tadi kita diundang untuk mendengarkan orkestrasi yang di dalamnya ada harmoni. Ternyata di dalamnya ada kakofoni. Kakofoni artinya bunyi-bunyian aja tanpa partitur tuh. Jadi nggak ada keindahan itu. Jadi kalau saya ditanya indah nggak ibu kota baru? Oh awalnya indah. Tapi kok Anda berubah? Pak Rocky jadi kritisi. Karena berbohong. Diundang untuk mendengarkan simfoni. Ternyata yang kita dapatkan kakofoni. Dibayangkan bahwa ibu kota itu bagus. Ternyata nggak ada amdal. Maka saya ubah di pikiran saya. Saya hanya mengubah di pikiran. Nah saudara Edi Mulyadi mengubahnya dan mengucapkan bahwa itu adalah tempat jin buang anak. Sebetulnya saya juga berpikir begitu. Tapi saya nggak dapat kalimat itu. Dia dapat. Kenapa? Karena dia dengan mudah menghubungkan keadaan keburukan itu dengan frasa, dengan metafor dalam kebudayaan Betawi. Buat tempat jin buang anak itu tempatnya nggak enak, nggak bagus itu. Jadi tempatnya yang tidak bagus untuk jadi lokasi ibu kota. Dengan ketahuan ibu kotanya akan jadi buruk di situ. Itu yang kita sebut sebagai distopia.
Tadi kalau dia bagus kita sebut utopi.